Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Pak Wahyudi akan menyampaikan materi tentang pembelahan sel. Oke, kita mulai pembahasan tentang pembelahan sel. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel, yaitu berasal dari sel kelamin yang melebur menjadi satu, yang berasal dari kedua orang tua. Kemudian hasil peleburannya menjadi zigot. Kemudian selanjutnya akan mengalami pembelahan secara terus menerus, sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Dan materi ini sudah kamu dapatkan ketika di kelas 7. Sekedar mengingatkan mengenai hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Kalau kita lihat pada gambar, yang pertama adalah sel. Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kemudian dari beberapa jaringan yang ada yang memiliki keterkaitan fungsi, itu akan membentuk organ. Contohnya kalau di gambar adalah lambung. Kemudian beberapa organ yang memiliki keterkaitan fungsi akan membentuk sistem organ. Kalau di gambar contohnya misalnya sistem pencernaan. Kemudian dari semua sistem organ yang ada di tubuh itu akan membentuk yang namanya organisme. Itulah hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Alasannya ada 3, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Saya akan menjelaskan alasan pertama sel mengalami pembelahan, yaitu alasannya untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Nah, untuk menambah ukuran tubuh, maka harus ada sel baru yang terbentuk. Maka untuk kepentingan pertumbuhan, untuk membentuk sel yang baru tersebut, maka sel harus mengalami proses pembelahan. Alasan yang kedua mengapa sel melakukan pembelahan, yaitu untuk perbaikan. Mungkin kamu pernah mengalami luka pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada lutut karena terjatuh. Nah, pada bagian yang luka tadi terjadi kerusakan jaringan. Nah, untuk perbaikan jaringan yang rusak pada bagian tubuh kamu yang terluka tersebut, maka sel-sel yang ada di bagian yang ada di sekitar yang luka itu harus melakukan pembelahan sel.
untuk membentuk sel yang baru, untuk memperbaiki sel yang rusak, sehingga akhirnya luka akan menutup dan akhirnya seperti keadaan yang semula, meskipun tetap meninggalkan bekas. Alasan yang terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau disebut juga dengan perkembangbiakan itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup termasuk manusia, di mana dalam proses reproduksi secara kawin atau disebut juga dengan seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, pada proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi berikutnya, yaitu bisa dilakukan dengan cara spermatogenesis pada laki-laki dan oogenesis pada perempuan. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau dalam bahasa Latin, omnis cellula e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Beliau ini adalah seorang ahli biologi yang juga seorang dokter berasal dari Jerman. Menurut Rudolf Virchow ini, semua sel yang hidup itu pasti berasal dari sel yang ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada dan melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Sedangkan pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Mari kita pelajari lebih jauh tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik atau sama secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pada manusia, jumlah kromosom pada sel tubuh itu berjumlah 46. Sehingga ketika sebuah sel tubuh membelah secara mitosis, maka dua sel anakan yang terbentuk juga sama memiliki
jumlah kromosom sebanyak 46 buah. Apabila kromosom itu berpasang-pasangan, maka jumlahnya menjadi 23 pasang, atau dalam lambang kromosom disebut dengan 2N. Nah, karena berpasangan itulah disebut dengan kromosom diploid. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan pada gambar berikut. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Mari kita lihat pada gambar, yaitu gambar fase-fase pembelahan mitosis dan ciri setiap fase pembelahan mitosis. Yang pertama kita lihat fase yang pertama, yaitu profase, di mana ciri-ciri dari profase yaitu yang pertama adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Itu adalah ciri dari profase. Selanjutnya masuk ke fase yang kedua, yaitu metafase. Pada fase yang kedua ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kalau kita amati, kromosomnya berada di tengah. Kemudian masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu anafase. Ciri dari anafase yaitu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, yaitu telofase, di mana cirinya membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang, kemudian akhirnya kedua sel baru atau sel anakan akan terbentuk. Demikian penjelasan tahapan dari pembelahan secara mitosis, dan ini terjadi untuk membentuk sel tubuh atau disebut juga dengan sel somatik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Mengapa disebut dengan pembelahan reduksi? Karena terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kalau sel indukannya kromosomnya jumlahnya 46, maka pada sel anakan jumlah kromosomnya hanya 23. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam
dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Agar lebih memahami mengenai fase-fase pada pembelahan meiosis, nanti kita akan lihat pada gambar berikut. Sekarang kita lihat gambar 1.3 tentang fase-fase pembelahan meiosis. Kalau kita amati pada gambar, pembelahan meiosis itu hampir sama dengan pembelahan mitosis. Hanya pada pembelahan meiosis terjadi sebanyak 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, tahapannya sama dengan pada pembelahan mitosis, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase. Bahkan tahapan-tahapannya atau ciri-ciri masing-masing fasenya itu hampir sama dengan mitosis. Setelah akhir dari meiosis 1, kemudian berlanjut ke meiosis 2, di mana pada meiosis yang kedua sudah ada 2 sel anakan, hasil pembelahan dari pembelahan meiosis 1. Selanjutnya dari 2 sel anakan itu mengalami pembelahan lagi, yaitu masuk ke fase meiosis yang kedua. Tahapannya juga hampir sama, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Akhir dari meiosis yang kedua yaitu ada 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan kromosomnya bersifat haploid atau simbolnya N. Sedangkan sel indukannya adalah 2N, di mana kromosom sel indukannya adalah 46 dan masing-masing dari sel anakan jumlah kromosomnya hanya 23 atau disimbolkan dengan simbol N atau kromosom haploid yang jumlahnya hanya separuh dari kromosom sel indukannya. Demikian penjelasan mengenai fase-fase pembelahan meiosis. Mudah-mudahan materi pembelahan sel ini bisa dipahami.